Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar hukum peninjauan kembali dan dasar-dasar hukum eksekusi putusan perdata di pengadilan negeri. Syarat peninjauan kembali perdata. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, peninjauan kembali diajukan kemana Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, siapa yang dapat mengajukan peninjauan kembali, yaitu permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali si pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selanjutnya, selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut. Lalu apabila sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan kembali. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan tersebut di atas adalah 180 hari untuk sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Selanjutnya, sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang terakhir, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 4 syarat alat bukti surat sebagai novum. Yang pertama, penerapan alasan permohonan peninjauan kembali terbatas hanya pada bentuk alat bukti surat. Yang kedua, alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali ini harus bersifat menentukan. Yang ketiga, hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang. Yang keempat, alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.